Ayo donor darah, setetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Sementara penyakit-penyakit kronis seperti ginjal ataupun diabetes itu butuh transfusi darah. Saya belum pernah ada mendengar orang meninggal gara-gara donor darah, jadinya sehat. Jadi lebih kepada bukan diperjualbelikan, yang kata masyarakat itu darah kita diperjualbelikan. HIV di usia 20 tahun, pergaulan bebasnya, seks bebasnya itu sudah meningkat. Bahkan kita punya data anak kelas 3 SD sudah pakai ganja. Halo Dresser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-Cakap di Balik Mikrofon. Hari ini saya bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Deli Serdang atau yang kita kenal dengan PMI. Dan kita tahu tugas dari PMI adalah membantu pemerintahan di bidang sosial kemanusiaan melalui kegiatan kepalang merahan yang meliputi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelatihan pertolongan pertama, dan pelayanan transfusi darah. PMI didirikan untuk membantu meringankan penderitaan sesama tanpa membedakan latar belakang, memastikan bantuan diberikan secara netral, mandiri, dan tentu tanpa diskriminasi. Tema kita hari ini adalah Ayo donor darah, setetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Dan sudah hadir juga narasumber kita hari ini, ada Bapak Dr. Indra Kurniawan selaku Kepala UPD PMI Kabupaten Deli Serdang. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Bapak. Ya, tadi sempat terbesit BNN ya. Iya. Karena memang kalau BNN dokter juga pernah hadir ya dokter. Iya benar, waktu itu ngisi acara sosialisasi tentang rehabilitasi. Tapi kali ini dari PMI. PMI Wah, hari luar ini biasa. PMI. Ini kepercayaan Bapak Bupati nih kepada dokter untuk melaksanakan tugas BNN dan juga PMI ya. Benar. Nah, kalau kita bicara PMI nih dokter hari ini, orang langsung terbesit di pikirannya mungkin tentang donor darah ini. Benar, pasti. Nah, sebenarnya donor darah itu seperti apa pentingnya dan manfaat donor darah itu sendiri seperti apa juga, dokter? Oke, izin saya jelaskan singkat saja sebenarnya. Cuma masalah donor darah ini kan merupakan salah satu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Karena memang beberapa tahun terakhir itu penyakit-penyakit kronis misalnya jantung, ginjal, diabetes itu angkanya selalu naik. Sementara penyakit-penyakit kronis seperti ginjal ataupun diabetes itu butuh transfusi darah. Seiring meningkatnya kebutuhan darah, tentu sosialisasi mengenai manfaat donor darah, kemudian apa sih donor darah itu sendiri semakin digiatkan, mulai dari pusat, Kemenkes, kemudian ke kabupaten kota, kemudian instansi-instansi yang memang berhubungan tentang masalah pengolahan darah, kan seperti itu. Kenapa? Jadi proses donor darah itu sendiri adalah seseorang yang dikatakan sehat, dalam arti kata kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Benar. Ya memang secara fisikly, kemudian secara pemeriksaan laboratorium dianggap mampu dan bisa untuk mendonorkan darahnya, kita ambil darahnya. Dalam hal ini lebih kurang 300 cc atau 250 cc tergantung dengan kapasitas kantongan darah yang digunakan. Kemudian diambil darahnya, kita ambil, kemudian kita periksa melalui screening, ya kan, hasil screeningnya aman, baru kita transfusikan kepada pendonor atau penerima darah atau pemanfaat darah tersebut. Nah, kalau secara fisik itu seperti apa biasanya, dok? Pasti kalau fisik kan kita nggak patokan ya, mau gemuk terus nggak jadi permasalahan. Benar. Intinya satu, tekanan darah yang dikatakan normal tekanan darah. Jadi dia tidak boleh di atas 150 lah. Maksimal 150 aja. Walaupun ada beberapa kondisi tertentu yang memang membolehkan 160 dengan pertimbangan sudah ada memang anjuran ataupun rekomendasi dari dokter penanggung jawab pendonor tersebut. Kemudian batas bawahnya kalau bisa 70 atau 90, tidak lebih daripada 100. Benar. Jadi tensinya dulu harus dikatakan aman. Yang kedua, dia tidak dalam kondisi konsumsi obat-obatan. Ya, jadi obat-obatan apapun itu kecuali vitamin kalau bisa bersih 3 hari. Jadi kok memang dia aja masih minum obat, yang ngapain dia berdonor? Nah, itu dia. Sementara aja dia butuh sehat, ngapain dia berdonor? Benar. Tapi memang ada beberapa kondisi medis tertentu yang untuk terapinya supaya tidak ada kekentalan darah, dokter penanggung jawabnya menganjurkan untuk melaksanakan donor darah. Tapi dengan pengawasan ketat supaya tidak terjadi kolap akibat donor darah. Nah, jadi fisiknya pertama ada tekanan darah stabil, kemudian dia dalam kondisi obat-obatan, kemudian tidak begadang.
Tidak begadang? Ya, tidak begadang. Jadi minimal harus 5 jam. Itu bisa tensi ya dok? Iya, nanti kan nampak dari tensi itu kan nampak, atau dari raut mukanya waktu dia datang kan, mana dia lemas, mana apa, itu pasti akan nampak secara casingannya lah, ini orang cukup istirahatnya atau tidak. Kemudian kita periksa HB-nya. HB-nya ini normal atau enggak. Jangan dia butuh darah, dia niatnya donor, tapi sebenarnya dia butuh untuk ditransfusi. Kemudian nanti selebihnya kita akan melakukan screening. Jadi di tahapan awal itu dulu, kalau untuk golongan darah apapun, insya Allah pasti diterima sepanjang memang hasil pemeriksaan fisik awalnya baik. Karena mungkin warga Deli Serdang terkhususnya dok ya, kan nggak tahu nih kalau secara keseluruhan ya kriteria untuk pendonor itu seperti apa. Tapi kalau secara fisik tadi seperti yang dokter sampaikan ya, pertama itu jangan begadang ya dokter, apalagi dalam konsumsi obat ya dokter. Benar. Karena yang utama itu dulu. Yang utama. Karena diri sendiri lagi butuh sehat gitu. Karena kadang-kadang pendonor ini Pak izin kita tanya minum obat, enggak kata dia. Itu banyak karena niatan dia mungkin mau sehat di dirinya dia. Benar. Makanya screening awal itu wajib, bahasanya asesmen lah. Kita harus tanya ketat memang ini seseorang ada indikasi enggak. Karena biasanya kalau orang memang sudah dari penyakitnya lah, kita bilang apakah diabetes atau apa, pasti tampilan secara fisik apakah berat badannya, penampilan kulitnya atau penampilan fisiknya itu pasti akan jauh lebih nampak ketimbang seseorang yang memang sehat. Nah kalau tadi pasti pendonor itu pasti ada efek loh dok ya? Iya. Tadi kan dokter sempat mengatakan jangan sampai begadang. Itu bisa berkaitan dengan tensi ya dok. Nah sebenarnya efek-efek dari pendonor ini apa aja sih sudah dok? Efek positifnya nih maksudnya? Benar positifnya. Intinya satu, kalau orang berdonor satu berarti kan ada darah yang keluar dari badan kita untuk ditransfusikan ke penerima manfaat donor itu. Nah khusus satu, kalau untuk wanita mungkin ada siklus mensnya, jadi ada pergantian sirkulasi darah itu. Tapi khusus untuk pria kan kita tidak ada. Benar. Jadi mau tidak mau ya diwajibkan atau diharuskan nih. Kalau saya namanya di PMI saya mewajibkan dan mengharuskan untuk melakukan donor darah. Kenapa? Jadi sel darah merah itu di badan itu dibentuk 60 sampai dengan 90 hari. Jadi ketika ada regenerasi sel-sel darah merah dalam badan itu akan jauh lebih ringan. Kekentalan darah akan kurang, yang akan meningkatkan pembuluh darahnya itu lebih lancar. Jadi menghindari penyakit jantung, menghindari hipertensi. Seandainya memang kita rajin berdonor. Kemudian kolesterol asam urat secara otomatis dia akan termetabolisme. Jadi akan jauh lebih menetralkan kadar kolesterol di dalam badan kalau memang kita rajin donor darah. Cuma memang ada beberapa efeknya ketika seseorang melakukan donor badannya merasa ringan, makanya nggak dijaga Pak. Jadi ujung-ujungnya karena merasa badannya ringan, makanya nggak dijaga. Nah, makanya tetap harus hati-hati juga ketika kita berdonor darah. Jangan karena kita sudah merasa, oh kita sudah mendonorkan darahnya, sel-sel darah baru ini dibentuk, kita nggak jaga makan, nggak jaga istirahat, semua. Nah, berhubungan dengan masalah istirahat, itu tadi. Karena kan badan itu kan sebenarnya di atas jam 10 malam sudah melaksanakan fungsinya. Benar. Ketika kita begadang, fungsi ini kan terganggu. Yang kita takutkan ketika dia berdonor malah sistemnya itu jadi tidak stabil. Jadi diusahakan kenapa tidak begadang supaya tidak mengganggu dari proses-proses metabolisme dalam badan itu. Jangan niatnya sehat tapi jadi nggak sehat. Nah saya pernah juga donor darah dokter, dan setelah donor darah saya merasa pusing. Apakah itu normal dok? Satu, dalam hal donor darah kita lihat dulu apakah kondisi memang ketika dia mendonorkan darahnya posisi fit. Satu. Yang kedua kan masalah psikis. Benar. Kadang orang mau badannya tegap dan gagah seperti apa ketika lihat jarumnya Pak takut, ya kan? Atau ketika lihat bentuk darahnya di kantongan dia langsung lemas. Jadi kadang-kadang masalah psikis. Benar, gitu. Tapi sampai detik ini sepanjang saya berkarir di PMI sudah puluhan tahun, saya belum pernah ada mendengar orang meninggal gara-gara donor darah. Jadi dia sehat. Jadi lebih kepada masalah psikis Pak. Makanya kita tanya kalau memang kira-kira pendonor merasa mual atau tidak sanggup untuk melaksanakan donor darahnya, kita bisakan. Gitu. Jadi memang kesanggupan dari pendonor. Nah itu yang paling penting buat masyarakat Deli Serdang. Pada dasarnya kalau mau donor darah memang harus kesiapan diri sendiri dokter ya. Nah itu dia. Dan tadi banyak juga manfaat yang positif. Jadi jangan takut donor darah. Bahkan tadi sampai asam urat yang disampaikan oleh dokter tadi justru stabil ya dokter ya. Luar biasa. Oke dok, berapa lama sih jarak donor dari sebelumnya dan apa efek yang ditimbulkan jika donor darah kurang dari waktu yang ditentukan? Siap. Izin seperti yang saya sampaikan tadi.
masa produksi sel darah merah itu 60 sampai dengan 90 hari. 90 hari. Berarti estimasinya adalah 2 sampai dengan 3 bulan sesudah donor yang sebelumnya. Benar. Itu pun begitu tergantung kondisi pemeriksaan fisik atau medis ketika seseorang melaksanakan donor darah lagi. Apakah mungkin misalnya kalau untuk yang perempuan lagi proses siap mens atau enggak. Kalau memang baru siap mens ya jangan. Atau yang cowok misalnya kerjaannya yang harus jaga malam, ya itu jangan gitu. Kan masih ada interval waktu 1 bulan, 2 sampai dengan 3 bulan. Disesuaikan aja. Tidak boleh kurang daripada itu, lebih nggak jadi masalah. Kemudian kalau efeknya ya seperti yang saya katakan tadi, menstabilkan sistem peredaran darah. Intinya masalah kesehatan jantung akan jauh lebih baik, hipertensi akan jauh stabil, tensi akan stabil, kemudian metabolisme badan tadi asam urat, kolesterol akan jauh lebih stabil, dan kalau kita berdonor darah biasanya moodnya akan jauh lebih baik karena kita menolong orang. Biasanya secara psikis, secara psikologisnya seseorang yang menolong orang lain biasanya jauh lebih tenang hatinya. Biasanya. Ini ada kategori usianya nggak sih dok yang wajib untuk mendonorkan darah? Minimal 17 tahun. Minimal 17 maksimal tahun. Itu kita di 60 tahun. Kalau yang belum pernah donor, kalau yang memang sudah rutin donor, ya silakan sampai usia batas dia sanggupnya aja. Karena ketua PMI kita pusat itu udah 77 tahun lebih masih donor darah. Masih donor darah. Wah, luar biasa. Saya siap podcast ini kayak donor darah juga. Iya, boleh. Malah harus. Kalau boleh Pak donor darah di sini. Oh iya. Oke, ini kalau buat masyarakat Deli Serdang nih, Dok, yang pengen donor darah ini apakah dari PMI sendiri sudah menyiapkan kriteria tertentu atau memang harus ke kantornya langsung nih? Izin dalam hal ini kalau untuk donor darah sesuai juknis dari pusat yang boleh melaksanakan itu adalah PMI dan rumah sakit pemerintah dalam hal ini. Nah, jadi dalam hal ini kita izin tidak ada gerai, jadi hanya di kantornya Jalan Mawar nomor 1 depan alun-alun Pemkab. Insya Allah kita 24 jam. Jadi pelayanan masyarakat silakan aja diakses 24 jam. Kemudian satu lagi di rumah sakit, namanya rumah sakit umum. Rumah sakit gitu. umum. Ya. Jadi dalam hal itu juknisnya di rumah sakit umum pemerintah ataupun PMI. Gitu. Kalau gerai-gerai paling mungkin waktu memang kita ada kegiatan lapangan. Selebihnya memang kita pelayanan 24 jam di kantor. Seperti itu. Jadi buat masyarakat Deli Serdang kalau mau donor darah langsung ke kantornya ya, iya. Dan bisa ke rumah sakit umum juga. Karena itu tadi Pak, kita kan diperiksa. Benar. Kalau kita buka gerai, darahnya juga nggak bisa langsung diperiksa. Sementara kan darah itu ada masa waktu di luar gitu. Jadi dia menjaga kualitas itu. Kenapa kita tidak membuka gerai? Salah satunya itu menjaga kualitas produk darahnya itu. Iya. Karena kan bakal ditransfusikan ke penerima manfaat itu tadi. Takutnya kualitasnya kurang, yang harusnya kondisi kesehatan pasien penerimanya baik, malah stabilnya jauh lebih lama. Gitu. Ya. Jadi menjaga kualitas dari produk darahnya. Nah, kalau untuk proses pengolahan darah dari di PMI ini dan cara mendistribusikannya ke rumah sakit itu seperti apa? Intinya pertama kan sudah pendonor dulu. Benar. Ya kan, sudah diperiksa, kemudian hasilnya kita bawa ke laboratorium, kita proses. Mulai dari screening, cross-match, sampai produk darah itu dihasilkan dikatakan aman dari 4 penyakit, hepatitis, BC, sifilis, dan HIV. Itulah yang kemudian kita distribusikan ke rumah sakit. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama lebih kurang 32 rumah sakit di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Bahkan beberapa ada Kota Medan, kemudian klinik-klinik yang memang sudah bekerja sama. Seperti itu. Salah satunya kerjasama yang baik dengan rumah sakit umum pastinya, kemudian beberapa rumah sakit besar di wilayah kita Deli Serdang. Ada 32 rumah sakit luar biasa. Oke Dok, mengapa masyarakat yang mendonorkan darahnya secara sukarela harus membayar biaya pengganti pengolahan darah? Iya, dia namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Kenapa? Itu tadi, karena ada proses pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya itu kan semua ada biayanya, misalnya reagensiannya, kemudian pemeriksaan HB-nya, kemudian kantongan darahnya, kemudian kan kita ada beberapa kasih suplemen lah bahasanya ya untuk pengganti darah yang memang sudah ditransfusikan. Kemudian kan ada administratif, misalnya kayak berkas-berkas yang dipersiapkan. Jadi sebenarnya bukan diperjualbelikan yang kata masyarakat itu darah kita diperjualbelikan. Tidak sama sekali. Sebenarnya darahnya itu adalah biaya pengganti untuk biaya yang timbul akibat pemeriksaan. Karena mohon maaf, pada faktanya darah yang diperiksa itu tidak semuanya bersih Pak. Benar. Gitu. Karena kita hampir setiap bulan menemukan 40 atau sampai dengan 100 bag terindikasi positif.
penyakit-penyakit 4 itu, hepatitis, B, C, sifilis, dan HIV. Dan angkanya terus meningkat. Gitu. Makanya kenapa sekarang salah satu program PMI itu, kemudian berdasarkan anjuran juga dari dinas, kita selalu sosialisasi ke pendonor pemula, yaitu usia anak sekolah usia 17 tahun. 17 tahun. Karena memang angka yang paling muda, kita punya pasien pendonor itu HIV di usia 20 tahun. Gitu. Jadi itu memang jadi kekhawatiran yang menurut kita PMI itu ya luar biasa ngeri gitu. Ternyata anak sekarang itu pergaulan bebasnya, seks bebasnya itu sudah meningkat. Karena tidak akan mungkin tertular penyakit-penyakit yang kita periksa kalau tidak ada kontak seksual. Benar. Gitu. Apalagi izin saya di BNN juga, bahkan kita punya data anak kelas 3 SD sudah pakai ganja. Gitu. Jadi memang sebegitu mengkhawatirkan. Makanya program kita dari Pak Ketua PMI berdasarkan arahan dari Pemkab juga koordinasi bagaimana program Pak Bupati menyerap ke masyarakat, yaitu masyarakatnya sehat. Jadi memang kita langsung sosialisasi ke lapangan, khususnya ke anak-anak sekolah, supaya ada kesadaran sehat itu penting. Sehat itu penting. Gitu, sedari mudah. Gitu. Karena pada faktanya kadang-kadang sepanjang kita sosialisasi, mereka tuh nggak tahu. Mereka hanya taunya sayang-sayangan aja. Gitu. Nggak tahu itu pacaran itu ternyata ada penyakitnya. Benar. Seperti itu. Nah dok, ini ngomongin suplemen tadi dok, terbesit di pikiran saya, kira-kira nih untuk pendonor di luar sana setelah mendonorkan darahnya, kira-kira rekomendasi dari dokter nih, makanan seperti apa yang harus dikonsumsi atau mungkin suplemen seperti apa tambahannya gitu dok? Intinya kalau memang kondisinya fit, tidak pun harus suplemen, nggak harus sebenarnya. Yang paling penting sesudah donor usahakan istirahat 2 sampai dengan 4 jam. Kemudian makanannya hindari satu makanan yang terlalu tinggi karbo ataupun terlalu tinggi gula. Itu jangan terlalu bagus, protein untuk pengganti. Gitu. Misalnya apa, habis donor jangan langsung makan roti, cake seperti itu. Boleh gula-gula tapi misalnya kayak teh aja. Selebihnya makan biasa aja, banyak protein. Misalnya kayak ayam, kayak daging, yang santai-santai aja ya. Yang penting jangan berkegiatan terlalu berat ketika setelah selesai donor. Kasih jeda 2 sampai dengan 4 jam. Kemudian kalau memang olahraga berat 1-2 hari bisa. Misalnya dia mau lari maraton 20 kilo mungkin, mengangkat beban 100 kilo, kasih jeda waktu 2 hari. Jadi artinya setiap donor nggak bisa langsung jogging gitu ya? Kalau jalan biasa aja oke. Kalau joggingnya dari Padang ke Kota Medan ya jangan. Kalau cuma depan rumah aja insya Allah masih oke. Oke, tadi dokter sempat juga mengatakan arahan dari Bapak Bupati. Nah, bagaimana sebenarnya peran PMI ini terkhususnya untuk pengelolaan darah PMI Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung program-program unggulan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dok? Salah satunya program unggulannya adalah masyarakat sehat ya, sehat masyarakatnya. Iya, sehat masyarakatnya. Sehat masyarakatnya. Itu program Pak Bupati. Benar, kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dirunut dari awal, kita itu sudah bekerja sama dengan Bapak Bupati semenjak beliau jadi wadir rumah sakit waktu itu. Jadi ada kerjasama antara PMI dengan rumah sakit untuk penyediaan darah, gitu. Kemudian beliau jadi kadis, nah itu kerjasamanya malah jauh lebih banyak lagi, pelatihan, kemudian perhatian beliau juga untuk SDM dan SDA-nya kita itu diperhatikan. Nah, sampai beralih sekarang ke Bu Teti, Dokter Teti. Benar. Nah itu koordinasi selalu jalan dan lancar. Kemudian kalau kerjasamanya tentu satu, ada beberapa yang memang karena sesuai dengan juknisnya tadi, bahwasannya yang boleh melakukan donor darah itu adalah rumah sakit pemerintah atau PMI. Kita itu arahan dari Pak Bupati melalui dinas, kita donor ke puskesmas. Jadi dalam hal ini secara berkesinambungan kita itu donor ke beberapa puskesmas. Memang tergantung di wilayah kan, Jadi ada beberapa yang memang ke rumah sakit, ada yang beberapa ke kita. Jadi Pak Bupati itu malah menganjurkan sekarang itu ke puskesmas ataupun ke dinas-dinas untuk melaksanakan donor darah. Apalagi kebutuhan masyarakat Deli Serdang itu tambah banyak. Jadi kesadaran kita bagaimana kita PMI, kemudian dinas kesehatan, rumah sakit memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tentunya disupport oleh Pemkab itu insya Allah kita selalu diikutkan. Gitu. Jadi ada gerai selalu
PMI untuk stan donor darah. Jadi memang kalau ditanya kerjasama ya sudah dari lama. Sudah lama gitu, ya? Sudah lama gitu. Dan bukan hanya donor darah sebenarnya. Jadi bencana dan lain-lain itu kita selalu dengan Pemkab itu selalu koordinasi dan kerjasama. Cuma karena hari yang dibahas donor darah, saya akan lebih kepada pelayanan darahnya saja. Benar. Dan sebenarnya kerjasamanya banyak gitu, ya, bukan benar, hanya donor darah aja. Artinya PM ini sudah lama juga ya bekerja sama dengan Bapak Bupati ya dok kan? Sudah dari awal, dari zamannya almarhum Pak Amri, sampai ke Pak Asari, sampai sekarang ke Pak Asriluddin Tambunan. Nah itu dia, mudah-mudahan warga Deli Serdang sehat masyarakatnya. Itu dia paling harus, penting. harus. Gitu. Itu menjadi salah satu tanggung jawab PMI juga ya dok? Iya, semua stakeholder itu harus bahu-membahu lah masyarakat Deli Serdang yang sehat. Oke, yang terakhir nih dokter, kira-kira closing statement buat dari dokter untuk masyarakat luas Deli Serdang itu seperti apa dok? Simpel aja, ayo berdonor darah kalau mau sehat. Simpel aja, benar-benar simpel dok. Simpel aja. Ayo donor darah kalau mau sehat. Nah itu dia. Jadi masyarakat luas Deli Serdang kalau mau sehat, ayo donor darah dok ya. Simpelnya seperti itu aja. Tapi jangan lupa dok, kalau mau donor darah juga kita harus tahu kesiapan diri dokter ya. Nah seperti yang sampaikan oleh dokter tadi, kalau memang sehat silakan. Tapi kalau mau lagi konsumsi obat atau begadang, jangan dulu deh. Tapi pun begini Pak, kalau memang orang mau donor darah dalam kondisi kesehatan tertentu itu boleh. Tapi seperti yang saya katakan, ada dokter penanggung jawabnya. Jadi dalam arti kata misalnya pasien dengan kondisi penyakit jantung atau kekentalan darah, dia boleh donor, tapi untuk terapinya dia. Tapi darahnya tidak kita distribusikan ke apa pasien. Jadi hanya untuk buang darah dia aja, kasarnya gitu. Ya memang untuk kesehatan pribadi ya. Iya, gitu. Jadi macam saya katakan tadi, ayo donor. Jadi mau sehat nggak sehat, ya tergantung itu dia. Orang atau tujuan untuk dianya gitu. Nah itu dia, jadi sehat itu memang harus donor darah ya dok. Salah satunya harus donor darah. Harus donor darah. Iya. Oke, luar biasa, dan jaga kesehatan juga nih buat masyarakat luas Deli Serdang. Oke dokter, terima kasih dokter, luar biasa podcast kita hari ini dokter. Dengan tema kita, ayo donor darah, setetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Luar biasa, ternyata donor darah aja bisa menyelamatkan banyak nyawa ya dok ya. Sangat ya dok. Oke. Oke dok, terima kasih buat waktunya. Nanti kita undang lagi dok untuk podcast kita. Kalau undang datang, insya Allah. Pasti kita undang lagi dok. Pasti undang. Pasti undang. Oke, luar biasa buat masyarakat Deli Serdang. Saya Kelvin mewakili Dr. Indra dari PMI Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe channel PMK Deli Serdang. Ayo kita donor darah. Dan mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Dr. Asriluddin Tambunan dan Bapak Lomlom Suwondo. Sukses terus buat PMI. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih. Dan sampai jumpa kembali buat masyarakat Deli Serdang. Bye bye.